Assalamualaikum Ibu El. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu maaf saya wabarakatuh. mengganggu waktunya. Ibu, saya mau bertanya nih Bu. Pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dia adalah bujukan moral? Nah, itu kalau terkait dengan mengidentifikasi, tentunya Bu El juga harus pertama komunikasi. Bu El akan melibatkan tim manajemen dalam hal ini permasalahannya apa, sehingga nanti dari situ baru kita kita uraikan ini terkait dengan masalah apa tadi, etika moral ya. Nah, itu pasti Bu El akan berbicara dulu dengan tim manajemen. Seperti itu, berkomunikasi lah intinya. Baik Bu. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai yang kebajikan? Ya, lagi-lagi kalau ada dua kasus yang sama-sama benar dan sama-sama mempunyai nilai yang kebajikan gitu ya, Bu El tetap dalam masalah penyelesaiannya tentu mengidentifikasi dulu masalahnya apa, kemudian juga Bu El akan berdiskusi, berdialog dengan tim manajemen. Pertanyaan yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Iya, langkah-langkahnya ya pertama Ibu cari tahu dulu duduk permasalahannya seperti apa. Nah, setelah itu tentunya Bu El akan memanggil kedua belah pihak dengan waktu yang tidak bersamaan sembari menggali informasi permasalahannya apa. Nah, setelah itu yang ketiga Bu El mencarikan solusi ya, kalau memang ini memungkinkan untuk misalnya si A dengan si B punya masalah dan Bu El sudah menghimpunnya dan sudah tahu permasalahannya, mungkin ya secepat mungkin kita selesaikan ya, kita pertemukan orang tersebut. Nah, sehingga pada akhirnya semua masalah itu clear dan kedepannya ya sudah berjalan normal kembali gitu kan ya. Baik. Seperti itu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi Bu? Yang efektif itu ya menurut Bu El, satu, cepat segera menyelesaikan, kedua berkomunikasi dengan tim manajemen juga untuk memberikan masukan-masukannya. Nah, kemudian yang ketiga ya kita berdiskusi, duduk bareng. Itu menurut Bu El itu hal yang efektif ya untuk menyelesaikan. Artinya persoalan itu tidak berlarut-larut dalam ketidakjelasan. Jadi harus segera meresponnya, harus segera menindaklanjutnya, tapi juga tidak mengambil keputusan sendiri. Kita bermufakat dengan tim manajemen ya. Baik Bu. Nah, sekarang nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini sudah Ibu temuin nih Bu, atau tantangan apa yang sudah Ibu temui dalam pengambilan keputusan selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah? Pertama yang sangat viral yaitu tentang kasus asusila. Itu yang menurut Bu El ya termasuk gerak cepat, dan bahkan kita koordinasi sampai ke tingkat Sudin yang sampai akhirnya tindakannya, keputusannya adalah si oknum tersebut ya sampai untuk tidak jadi KKI-nya diputus seperti itu. Terus hal yang kedua yang pernah Bu El selesaikan terkait dengan masalah ada ketidakharmonisan antara dua orang guru ya. Nah, itu alhamdulillah setelah kita berdialog begitu ya. Nah, itu akhirnya masalah itu bisa clear. Yang penting kuncinya kalau menurut Bu El dari pimpinan itu pun juga harus bisa meletakkan posisi kita dengan teman-teman yang sedang ada masalah, adalah menunjukkan keberpihakan sehingga mereka tidak merasa terkucilkan gitu. Jadi tunjukkan bahwa kita adalah bisa memahami masalahnya dan kita menyelami permasalahan itu, dan
kita membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Komunikasi juga harus bisa kita susun dengan baik ya kata-katanya, dan juga termasuk gestur tubuh, mimik dan sebagainya itu harus membuat adem bagi teman-teman yang sedang punya masalah. Baik Bu. Pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu atau prosedurnya seperti apa Bu? Itu enggak juga harus semua pakai jadwal. Kalau Bu El, kalau memang masalah itu kelihatannya urgen, itu mendingan langsung aja kita selesaikan. Tapi kalau kelihatannya ini membutuhkan cari waktu yang baik, sampai hari ini Bu El juga ada yang ke pending ini, ada beberapa teman guru yang perlu Bu El ajak bicara. Nah ini memang Bu El sedang mencari waktunya. Jadi sifatnya di sini tergantung permasalahannya. Kalau memang seperti hal yang sangat urgen ya, yang harus segera diselesaikan, Bu El nggak pakai jadwal dan harus dikelirkan segera. Tapi kalau ini misalnya kayak terkait dengan karakternya gitu, nah itu mungkin Bu El yang tidak juga terlampau harus segera, itu Bu El memang harus lihat-lihat waktunya sehingga pas untuk kita berdiskusi, berdialog. Jadi nggak semuanya harus dijadwalkan. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor atau mungkin orang atau tim gitu ya yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya kalau di SMA Negeri 7 ini Bu El sangat berterima kasih sekali karena orang-orang terdekat Bu El, teman-teman di manajemen ya, yang ada berapa orang tuh, kita hampir 21 orang ini, dengan staf 3 orang, Kasubag 1 ini orang-orang terdekat Bu El yang sangat proaktif ya. Jadi semua masalah kita bisa cepat segera selesaikan, berikan solusinya. Nah inilah orang-orang terdekat Bu El yang sangat membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah dan juga merealisasikan program-program yang kita sudah rencanakan. Baik Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan selama di SMA 7? Pelajaran yang Ibu bisa petik selama di SMA Negeri 7 dalam pengambilan keputusan itu ya kalau dengan siswa terutama ya, dengan kasus-kasus siswa ini, Bu El melihat komunikasi yang harus sangat diperhitungkan, artinya komunikasi yang membuat komunikasi dengan orang tua terutama ya, itu harus betul-betul kita bisa jaga komunikasi itu sehingga apa yang mau kita sampaikan maksudnya itu bisa dipahami. Contohnya Bu El yang sangat berkesan ini kasusnya 10-1, itu masalah anak yang terkendala dari segi kehadiran ya karena kondisi orang tuanya. Itu termasuk alot juga, tapi berulang-ulang tidak ada kata menyerah. Terus kita menjalin komunikasi dan berstrategi melibatkan guru BK juga, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini suatu langkah terselamatkan anak ini sehingga dia sekarang berada di sekolah. Seperti itu sangat berkesan banget buat Bu El karena sempat gagal waktu penanganan pertamanya karena ya mungkin dari Bu El-nya nggak bisa meyakinkan, tapi kita pakai cara kedua, ketiga gitu ya, karena ternyata dari orang tuanya ini juga yang memang yang nggak paham maksud kita tuh menyelamatkan kan kalau berada di sekolah, tapi setelah itu kesininya orang tuanya ya akhirnya mengizinkan gitu. Jadi memang kuncinya tidak ada kata menyerah, terus mencari solusi lagi karena tujuan kita bagaimana supaya anak ini bisa tetap lanjut sekolahnya. Baik Bu. Baik Bu. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.